Sahabat Kompas.com, penyebab kelangkaan hingga tingginya harga minyak goreng yang menjadi perhatian publik belakangan ini mulai terungkap. Kejaksaan Agung tengah mengungkap peran kalangan swasta atau korporasi atas kasus dugaan korupsi dalam pemberian izin fasilitas ekspor minyak goreng. Sampai saat ini, 3 petinggi perusahaan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara itu. SMA, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau. 2. Tersangka MPT, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. 3. Tersangka PT, General Manager Bagian General Affairs PT Musimas. Selain itu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak Indrasari Wisnuwardana juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah penyidik Kejagung memeriksa 19 saksi dan 596 dokumen. Sejumlah pihak pun mulai mendesak Kejagung untuk menjerat korporasi yang terlibat dalam perkara tersebut. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan, sangat mungkin korporasi itu diseret ke pengadilan hingga dituntut dengan Undang-Undang Tipikor. Sejalan dengan itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan adanya upaya kemungkinan pihak korporasi dijerat dalam perkara itu. Burhanuddin mengatakan saat ini para penyidik tengah mendalami dugaan gratifikasi dan menghitung jumlah kerugian negara dari tindakan penyelewengan itu. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Supardi, mengatakan penyidik juga bakal mendalami dugaan tindak suap oleh para tersangka. Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, para tersangka diduga melanggar Pasal 54 Ayat 1 huruf A dan Ayat 2 huruf A, B, E, dan F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Penyidik juga menduga 4 tersangka melanggar 3 ketentuan Bab 2 huruf A angka 1 huruf B, Jungto Bab 2 huruf C angka 4, Peraturan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 2 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO. Keempat tersangka diduga melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022, JO Nomor 170 Tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan di dalam negeri. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febri Adriansyah menyebut ada sekitar 88 perusahaan yang produk turunan berupa minyak goreng diawasi Kejagung. Febri mengatakan pihaknya mendalami apakah 88 perusahaan itu sudah memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation. Menurut Febri, perusahaan eksportir harus memenuhi kewajiban DMO sebesar 20% untuk bisa mendapatkan izin Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, ia menegaskan jika ada perusahaan yang tak memenuhi DMO, perusahaan tersebut akan ditindak tegas.